warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Araniri Banda Aceh, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Kimia, ingin menampilkan sebuah video praktikum di mana video ini berhubungan dengan mata kuliah Praktikum Kimia Larutan dengan judul Konsentrasi Larutan yang beranggotakan saya Aliyah Ardelia, saya Nazir Hewa, saya Nisa Nuriska, saya Maharani Permata Aziza, dan saya sendiri Fatin Al-Khaira. Sebelum kita melakukan praktikum, ada kalanya kita harus tahu dulu nih, apa sih makna dari konsentrasi larutan itu sendiri. Tapi yang pertama kita harus tahu dulu apa itu larutan. Jadi, larutan adalah campuran homogen antara dua zat atau lebih, di mana dua zat ini terdiri dari zat terlarut dan pelarutnya. Nah, antara zat terlarut dan pelarutnya itu jumlahnya tidak sama. Zat terlarut lebih sedikit dibandingkan dengan pelarutnya. Contohnya kita bisa lihat pada salah satunya adalah larutan garam. Nah, di larutan garam yang menjadi zat terlarutnya adalah garam dan pelarutnya adalah air. Zat terlarut juga disebut dengan solut dan pelarut disebut dengan solvent. Nah, kalau ada kata-kata solut berarti itu adalah zat terlarut, dan kalau ada kata-kata solvent berarti itu adalah pelarut. Selanjutnya, makna dari konsentrasi larutan itu sendiri adalah jumlah zat yang terlarut di dalam setiap satuan larutan ataupun pelarutnya. Nah, konsentrasi larutan ini juga bisa dihitung dengan cara menggunakan hubungan kuantitatif antara zat terlarut dan pelarutnya. Artinya teman-teman, kita harus menggunakan rumus untuk mencari konsentrasi dari si larutan tersebut. Dengan adanya rumus tersebut, maka kita dapat mencari nilai dari konsentrasi suatu larutan, yaitu dengan beberapa cara. Yang pertama ada molaritas, yang kedua ada molalitas, yang ketiga ada fraksi mol, yang keempat ada normalitas, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita harus tahu juga nih apa arti dari pengenceran seperti tujuan praktikum kita tadi kan. Nah, pengenceran adalah menambahkan si pelarut, zat pelarutnya kepada sebuah larutan dengan sejumlah volume dan konsentrasi tertentu. Itulah yang disebut dengan pengenceran. Baik teman-teman, dari penjelasan tadi sudah tahu kan apa pengertian dari larutan, konsentrasi larutan, dan pengenceran. Baik, selanjutnya kita akan melakukan praktikum yaitu membuat larutan garam atau NaCl dan juga beserta dengan perhitungannya. Nah, alat dan bahannya serta perhitungannya ini akan dijelaskan oleh rekan saya Aliyah Ardelia. Baiklah, karena judul kita hari ini adalah Stay at Home, maka kita menggunakan bahan-bahan yang terdapat di rumah. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini, yang pertama alatnya adalah 2 buah gelas, kemudian 1 sendok makan, kemudian kita menggunakan air sebanyak 50 ml, dan bahan yang terakhir yaitu garam secukupnya. Sebelum melakukan praktikum, kita harus terlebih dahulu menghitung berapa gram garam yang dibutuhkan untuk proses pembuatan larutan NaCl pada praktikum ini. Baiklah, berikut adalah perhitungannya. Nah, teman-teman sudah tahu kan alat dan bahan apa saja yang akan digunakan di dalam praktikum pembuatan larutan garam atau NaCl. Nah, di situ teman-teman bisa lihat, sebelum kita membuat larutan NaCl, maka kita harus terlebih dulu menghitungnya. Nah, didapatkan di situ hasil akhirnya adalah 5,58 gram. Sudah didapatkan hasil dari perhitungan dalam pembuatan larutan NaCl. Maka sekarang akan kita praktikumkan, yang akan dipraktikumkan oleh rekan saya Maharani Permata Aziza. Saya Maharani Permata Aziza akan mempraktikumkan tentang pembuatan NaCl. Berdasarkan perhitungan dari yang telah teman saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa garam yang akan digunakan sebanyak 5,58 gram. Sekitar segini garamnya dimasukkan ke dalam gelas. Lalu ditambahkan air sebanyak 50 ml.
lalu diaduk. Hingga larut. Nah, teman-teman sudah lihat kan bagaimana cara pembuatan larutan garam NaCl. Mudah bukan? Tapi di sini teman-teman harus tahu juga bagaimana cara membuat larutan yang baik dan benar agar hasilnya baik dan benar pula. Nah, selanjutnya ada lagi satu praktikum nih, yaitu praktikum untuk membuat pengenceran larutan garam dengan data yang sudah diberikan. Tapi sebelum membuat pengenceran larutan garam, kita terlebih dahulu harus menghitung pengenceran tersebut dengan menggunakan rumus pengenceran, sama halnya seperti membuat larutan NaCl tadi, yang akan dijelaskan oleh rekan saya Nisa Nuriska. Baik, sebelum melakukan praktikum pengenceran, kita hitung terlebih dahulu, dan ini hasil perhitungannya. Di sini dapat kita lihat bahwa volume awal larutan sebelum pengenceran adalah 50 ml, massa awal larutan adalah 2 molar, dan massa akhir larutan adalah 1 molar. Setelah dihitung, didapatkan hasil dari volume akhir larutan adalah 100 ml. Nah, hasilnya sudah didapatkan nih teman-teman. Maka langsung saja kita akan praktikumkan untuk membuat pengenceran larutan garam NaCl yang akan dipraktikumkan oleh rekan saya Nevi Rehewa. Di depan saya ini ada 2 gelas. Gelas pertama berisi larutan garam sebanyak 50 ml dan gelas kedua berisi air sebanyak 50 ml. Di mana kita akan melakukan pengenceran larutan garam. Untuk melakukan pengenceran larutan garam, kita tambahkan air sebanyak 50 ml ke dalam larutan garam. Lalu kita aduk larutannya. Dari pengenceran yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa ketika dilakukan pengenceran, volume air akan bertambah, yaitu dari 50 ml menjadi 100 ml, dan konsentrasi larutan akan berkurang dari 2 molar menjadi 1 molar. Nah, teman-teman sudah lihat kan bagaimana proses pengenceran larutan garam tersebut. Selanjutnya, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yaitu untuk membuat larutan garam NaCl, maka kita harus menggunakan rumus molaritas dalam mencari gramnya. Dan yang kedua, di pengenceran terlihat bahwa konsentrasinya itu menurun ketika ditambahkan air 50 ml ke dalam sebuah larutan yang pekat ya, suatu larutan garam tadi. Tetapi volumenya itu bertambah kan dari 50 ml menjadi 100 ml. Tetapi konsentrasinya itu berkurang. Inilah yang disebut dengan pengenceran. Baik teman-teman, sekian dulu video dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.